Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Afisa dengan NIM 2017-210587. Kami dari kelompok asuransi jiwa akan menjelaskan beberapa hal, yaitu mengenai definisi dari asuransi jiwa, istilah-istilah yang digunakan dalam asuransi jiwa, lalu manfaat serta jenis-jenis dari asuransi jiwa itu sendiri. Nah, kehidupan manusia pada zaman modern saat ini itu sangat syarat dengan berbagai macam risiko dan bahaya. Kita itu seakan masa depan kita itu selalu suram. Kayak akan terjadi kecelakaan, rumah tidak aman, dan bisa jadi terbakar atau terjadi pencurian. Perusahaan pun tidak bisa menjamin berjalan terus. Pendidikan anak bisa-bisa jadi akan membutuhkan biaya sangat besar di masa yang akan datang. Nah, itu adalah gambaran dari pihak asuransi. Lalu, sebenarnya asuransi itu apa sih? Nah, dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, di sana disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung itu mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, lalu asuransi jiwa itu apa sih? Asuransi jiwa itu sendiri adalah sebuah layanan atau salah satu layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga tertanggung yang biasanya itu menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Nah, hal inilah yang dimasukkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka itu membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut. Yang tentu saja akan membuat keluarga itu kehilangan pendapatan dan kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan. Nah, pada saat salah satu anggota keluarga meninggal, terutama yang menjadi sumber nafkah dari keluarga, maka dapat dipastikan bahwa keuangan keluarga dapat mengalami goncangan dan bahkan ini akan terjadi pada waktu yang sangat panjang atau bahkan selamanya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dari itu akan sangat bijak jika kita dari awal menggunakan asuransi jiwa. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari definisi asuransi jiwa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yeni Wijianingsih dengan NIM 2017-210606. Saya akan menjelaskan mengenai istilah umum yang ada di dalam asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa ini terdapat polis, premi, uang pertanggungan, pihak penanggung, pihak pemegang polis, pihak tertanggung, dan pihak yang ditunjuk. Untuk polis sendiri yaitu istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan secara fisik perjanjian pertanggungan jiwa antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis. Lalu untuk premi sendiri yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak pemegang polis pada penanggung untuk mendapatkan suatu nilai perlindungan atas kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, uang pertanggungan. Uang pertanggungan yaitu sejumlah uang yang diberikan pada ahli waris atau pihak pemegang polis apabila polis tersebut sudah jatuh tempo atau pihak yang tertanggung meninggal dunia. Selanjutnya, pihak penanggung. Pihak penanggung yaitu pihak yang ditunjuk untuk menanggung resiko terhadap sesuatu yang akan terjadi pada pihak yang tertanggung. Selanjutnya, pihak pemegang polis. Pihak pemegang polis yaitu pihak yang memutuskan untuk mengadakan suatu pertanggungan. Lalu, pihak tertanggung. Pihak tertanggung yaitu pihak yang jiwanya dipertanggungkan pada pihak penanggung. Dan yang terakhir, pihak yang ditunjuk. Pihak yang ditunjuk yaitu pihak yang ditunjuk oleh pihak tertanggung untuk menerima uang pertanggungan dari pihak penanggung apabila pihak yang tertanggung meninggal dunia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Brianti dengan NIM 2017-210-630. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka. Nah, di sini asuransi ini memberikan santunan kematian kepada tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, jangka waktu 1, 5, 15, 20 hingga periode usia tertanggung. Nah, di sini keunggulannya adalah asuransi ini memberikan premi yang lebih rendah daripada asuransi lain. Kemudian selanjutnya adalah asuransi jiwa seumur hidup. Nah, di sini memberikan santunan kepada tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode seumur hidup tertanggung. Nah, di sini asuransi jiwa seumur hidup ini dapat digunakan sebagai instrumen investasi dengan memberikan imbal hasil yang tetap. Selanjutnya adalah asuransi jiwa dwiguna. Nah, di sini memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah membayar santunan kematian apabila tertanggung itu meninggal dunia dalam masa yang telah ditentukan. Kemudian manfaat yang kedua adalah membayar habis kontrak apabila tertanggung masih hidup dalam akhir periode yang telah ditentukan. Misalnya dalam 1, 5, 10, 15 tahun sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini manfaatnya asuransi dwiguna ini karena hasil imbal hasilnya tetap itu bisa digunakan sebagai perencanaan dana pensiun. Kemudian juga dapat digunakan sebagai asuransi pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah asuransi jiwa unit link. Nah, di sini juga memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu sebagai proteksi asuransi jiwa. Yang kedua yaitu memiliki nilai tunai dan setiap saat nilai tunai ini bervariasi sesuai dengan nilai akhir investasi. Nah, di sini bagi seseorang yang ingin berinvestasi tetapi tidak paham caranya berinvestasi, nah ini solusi dari setiap permasalahan itu. Jadi yang tidak bisa berinvestasi tapi ingin investasi bisa menggunakan asuransi jiwa unit link. Karena di sini asuransi jiwa unit link ini bisa untuk rencana dana pensiun, kemudian juga untuk bisa digunakan untuk dana perencanaan pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Mawan dengan NIM 2017-210-632. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang manfaat asuransi jiwa. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan. Memberikan rasa aman dan perlindungan di sini maksudnya adalah menjadikan hidup lebih tenang dengan memiliki polis asuransi. Tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko di kemudian hari. Lalu menjadi tenang jiwanya serta penuh semangat karena memiliki perlindungan yang dijamin oleh penanggung. Lalu manfaat yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Di sini maksudnya yaitu biaya premi pertanggungan akan selaras dengan risiko pertanggungan yang dipilih. Lalu manfaat yang ketiga yaitu memberikan kepastian. Memberikan kepastian di sini maksudnya yaitu merupakan manfaat utama asuransi jiwa karena pada dasarnya asuransi jiwa berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Lalu manfaat yang keempat yaitu sarana menabung. Sarana menabung di sini maksudnya yaitu untuk asuransi jiwa tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi jiwa whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan investasi yaitu unit link. Lalu yang kelima yaitu instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Melalui asuransi jiwa, kemungkinan timbulnya risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan melalui pihak penanggung. Lalu manfaat yang keenam yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Di sini maksudnya yaitu karena sebagian risiko investasi jangka panjang
usaha tertanggung dapat ditutup oleh asuransi jiwa untuk mengurangi risiko. Lalu manfaat yang terakhir yaitu jaminan kredit. Jaminan kredit yaitu polis ke asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.